bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu. PDIP tak bantah isu upaya Jokowi akan gantikan posisi Hasto Kristianto. Setelah PDI Perjuangan pecat Joko Widodo, Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka, kini muncul bermacam isu. Sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi dipecat dari kader PDIP. Mereka adalah Jokowi sendiri, putra sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya sekaligus pemenang Pilkada Sumut, Bobi Nasution. Pemecatan Jokowi, Bobi dan Gibran itu diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024, lalu. Isu pertama adalah adanya upaya Jokowi ingin menggantikan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Sebuah ulasan mendalam dan persepsi saya sebagai warga negara pecinta PDIP. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini semakin berkembang. PDIP tampaknya semakin kehilangan arah dengan terus menyerang Jokowi, Gibran, dan Bobi secara terbuka. Pemecatan tokoh-tokoh ini, terutama Jokowi yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam memimpin negara, menunjukkan bahwa partai lebih sibuk mengurus konflik internal daripada mengedepankan kepentingan rakyat. Bukannya memperkuat posisi sebagai partai besar yang matang, PDIP justru terjebak dalam upaya saling menjatuhkan. Langkah ini mencerminkan ketakutan dan kerentanan, bukan kekuatan. Bukankah seorang pemimpin sejati harus merangkul perbedaan, bukan menghancurkan potensi yang ada? Jokowi telah membuktikan dedikasinya untuk bangsa ini, sementara Gibran dan Bobi menunjukkan kapasitas sebagai generasi muda yang inovatif. Dengan terus menyerang keluarga ini, PDIP hanya menunjukkan bahwa mereka lebih memilih politik balas dendam daripada berfokus pada visi pembangunan bangsa. Publik perlu mengetahui bahwa serangan semacam ini tidak lebih dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan segelintir elit partai. Jika PDIP benar-benar peduli pada rakyat, seharusnya mereka fokus pada solusi konkret untuk permasalahan nasional, bukan sibuk menggali jurang perpecahan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bersatu, bukan partai yang terus menabur kebencian demi kepentingan sempit. Apakah ini wajah politik yang ingin ditunjukkan PDIP kepada rakyat? Jika partai tidak segera introspeksi dan kembali pada jalur perjuangan yang benar, mereka hanya akan kehilangan simpati dan kepercayaan publik. Sudah saatnya PDIP menyadari bahwa persatuan jauh lebih kuat daripada perpecahan, dan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang berjuang untuk kemajuan bersama, bukan saling menyerang demi kekuasaan. Konflik internal PDIP yang melibatkan pemecatan Presiden ke-7 Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution menimbulkan tanda tanya besar tentang strategi partai dalam mencari simpati rakyat. Langkah ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan partai dalam menjaga kedisiplinan dan ideologi internal, tetapi bagi publik, hal ini bisa terlihat sebagai tindakan represif yang justru merugikan citra partai. Di sisi lain, isu spanduk yang menyerang Megawati sebagai ketua umum juga mengindikasikan adanya kerentanan internal, meski PDIP berusaha mengatasinya dengan cepat. Namun, reaksi yang berlebihan terhadap isu semacam ini dapat mencerminkan fokus partai yang lebih pada konflik internal daripada menawarkan solusi konkret bagi masyarakat. PDIP seharusnya memprioritaskan narasi positif tentang pencapaian dan visi besar mereka untuk masa depan, karena serangan terhadap tokoh populer seperti Jokowi berpotensi menjadi bumerang yang merugikan dukungan publik. Jika terus terjebak dalam dinamika internal ini, PDIP mungkin kehilangan momentum dan basis dukungannya, terutama menjelang Kongres pada 2025 yang akan menentukan arah masa depan partai. PDIP tak bantah isu upaya Jokowi akan gantikan posisi Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengaku mendengar isu tersebut. Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah, katanya saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024, malam. Terkait detail isu tersebut, Deddy enggan untuk menjelaskan lebih jauh. Dia hanya mengaku mendengar isu Jokowi mencoba untuk mendongkel Hasto sebagai Sekjen PDIP dalam beberapa waktu terakhir menjelang digelarnya Kongres PDIP pada tahun depan. Kendati demikian,
Deddy menegaskan pihaknya enggan untuk mempermasalahkan isu tersebut karena menurutnya nama Jokowi sudah tidak layak untuk disebut di internal PDIP. Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan. Tapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami, tegasnya. Spanduk, Megawati Ketum Ilegal, beredar di Bogor. Selanjutnya, spanduk berwarna bertuliskan, Megawati Ketum Ilegal, beredar di dinding pinggir tol Bogor Outing Ring Road, Bor, pada Rabu, 18 Desember 2024, lalu. Tampak dalam spanduk tersebut, wajah Megawati menunjukkan raut muka sedih. Selain itu, terdapat pula sejumlah kalimat negatif yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Terkait hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubroto membenarkan keberadaan spanduk tersebut. Dadang menduga hal itu dilakukan untuk mengadu domba internal partai berlambang banteng tersebut. Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu Kongres Partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya, ungkap Dadang, Kamis, 19 Desember 2024, dikutip dari Kompas.com. Kini, spanduk tersebut telah dicopot oleh DPC PDIP Bogor. Dadang menegaskan, seluruh pengurus dan kader PDIP Kota Bogor tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan memecah belah partai. Seluruh pengurus partai dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Tegas dia. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi juga menginstruksikan kepada seluruh kader agar siaga menjelang Kongres V tahun 2025. Hal ini menanggapi beredarnya spanduk yang mempertanyakan legalitas Megawati sebagai ketum PDIP yang masa kepemimpinannya diperpanjang pada Juni 2024 lalu. Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengaut-aut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, tegasnya. Roni mengingatkan kepada para kader bahwa struktur kepengurusan PDIP yang baru telah disahkan lewat surat keputusan SK yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 1 Juli 2024. Absahnya kepengurusan PDIP ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya, pungkasnya. Trah Jokowi dipecat dari PDIP. Sebelumnya, Megawati menandatangani langsung surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sebagai anggota PDIP. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun saat membacakan surat pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Senin, 16 Desember 2024. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani, ujar Komarudin. Adapun surat pemecatan Jokowi tertuang dalam surat keputusan, SK, nomor 1649 KPTS DPP 12 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Sedangkan untuk pemecatan Gibran dan Bobi dituangkan dalam SK nomor 1650 KPTS DPP 12 2024 dan 1651 KPTS DPP 12 2024. Dalam surat tersebut, kata Komarudin, PDIP melarang Jokowi, Gibran, dan Bobi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai. Selain itu, PDIP juga menegaskan tidak lagi memiliki hubungan dengan Jokowi, Gibran, dan Bobi, serta tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ke depannya.